Baik, pada kesempatan ini di sini perkenalkan saya Idewa Gede Indra Pratama Putra. Jadi di sini saya akan membawakan materi resusitasi jantung, paru dan otak, di mana pada kesempatan kali ini PPT yang akan saya buat ini juga saya adaptasi dari PPT Dr. Ika Sinarja, SPAN atau anestesi konsultan intensive care. Jadi yang pertama akan saya jelaskan mulai dari istilah RJPO. Biasanya ada yang mengatakan ada Basic Life Support atau BLS, bisa dikatakan resusitasi kardiopulmoner atau RKP, dan juga resusitasi jantung paru otak atau RJPO. Nah, apa saja tanda-tanda dari RJPO itu? Biasanya sirkulasi yang berhenti 4-6 menit akan mengakibatkan kerusakan otak yang permanen. Kemudian, jika pasien mengalami hipoksemia sebelumnya, batas waktu itu jadi lebih pendek lagi atau lebih pendek atau lebih cepat dari orang pada normal. Kemudian Basic Life Support atau BLS ini yang dilakukan dengan cara yang benar akan menghasilkan cardiac output kurang lebih 30% dari cardiac output normal. Kemudian, apakah pasien kegawat daruratan atau pasien gawat darurat? Jadi adalah pasien yang perlu pertolongan. Jadi harus dengan cepat, tepat dan juga cermat. Jangan asal-asalan. Boleh cepat, tapi kita tuh harus cermat dan juga tepat. Kemudian, untuk mencegah kecacatan atau kematian, jadi kita harus memiliki pikiran atau motivasi dalam diri itu adalah time saving is life saving. Jadi ukuran keberhasilan adalah respon time. Jadi apa saja kegawat daruratan yang membutuhkan RZPO? Jadi yang pertama bisa ada tenggelam, bisa stroke, ada obstruksi atau benda asing yang menyangkut, bisa inhalasi asap, bisa overdosis obat, sengatan listrik, trauma, miokard infark dan infark miokard serta lainnya. Jadi untuk dari urutan bantuan life saving itu pertama kita lihat apakah korban atau pasien itu sadar apa tidak. Bila tidak sadar, kita langsung cek jalan nafasnya. Apabila ada sumbatan, kita bebaskan jalan nafasnya. Habis itu kita lihat lagi apakah masih bernafas ataukah kita cek di arteri karotisnya apakah masih berdenyut. Nah, kemudian untuk tindakan pertama pada pasien gawat darurat, yang pertama, pastikan korban sadar atau tidak waktu kita panggil atau kita sapa. Jadi ada dua kemungkinan, apabila pasien sadar, kita ajak bicara jika suara jelas. Jadi kalau misalnya suara jelas bisa ngomong lapang seperti biasa, berarti airway-nya bebas atau tidak ada sumbatan di airway-nya. Kemudian kalau pasien tidak sadar, kita bisa gunakan look, listen, dan feel. Jadi di mana look kita lihat gerakan nafasnya. Jadi kita lihat dari gerakan dadanya, apakah dadanya simetris saat mengembang dan juga saat mengembang waktu memasukkan udara dan mengepis saat mengeluarkan udara. Kemudian kita bisa listen, jadi kita dengarkan suara nafas melalui dadanya, apakah terdengar ada sumbatan atau bunyi-bunyi lainnya. Dan juga kita raba udara nafasnya. Bisa kita raba dari kesimetrisan kedua dada yang berbarengan atau simetris naik, atau bisa juga kita rasakan di inhalasi dari hidungnya. Kemudian ada dua lagi, apakah pasien bernafas atau tidak bernafas. Jadi kalau dia bernafas atau ada nafas, kita lihat apakah ada suara tambahan. Jadi biasanya kalau ada snoring, biasanya ada di ujung pangkal lidah. Kalau ada gargling, biasanya ada sumbatan karena cairan. Kalau ada crowing, biasanya ada udim di laring atau ada spasme dari plika vokalis. Jadi kalau tidak ada suara nafas atau tidak ada nafas, kita berikan nafas buatan, atau kalau kita berada di fasilitas yang memadai, bisa kita berikan bantuan oksigen. Kemudian kalau korban itu tidak sadar, kita harus bebaskan jalan nafas.
Kemudian kita juga periksa kesadaran. Jadi periksa kesadaran itu bisa kita gunakan menggunakan pemeriksaan standar, yaitu pemeriksaan GCS. Jadi apabila korban diam, misalnya dia tampak seperti mati atau meninggal, misalnya dia pingsan atau dan lainnya, bisa kita rangsang. Jadi kita rangsangnya tuh jadi ada dua respon dari pada saat merangsang, yaitu dia merespon dan tidak merespon. Jadi kalau misalnya dia merespon atau bergerak, jadi kita biarkan pasien pada tetap posisi tersebut kecuali ada bahaya pada posisi tersebut. Kemudian periksa keadaan pasien secara berkala dan juga teratur. Apabila pasien tidak merespon, kita bisa call for help. Kita bisa menelpon atau meminta orang untuk menelpon atau meminta orang untuk membantu. Kemudian kita usahakan untuk membuka jalan napas dengan cara mendorong dahi yaitu head tilt dan juga mengangkat dagu chin lift. Jadi sebelum kita membuka jalan napas ini, kita pastikan pada pasien itu sudah berada di bidang yang datar, dan juga kita juga menggunakan prinsip A3, yaitu amankan diri kita sendiri, amankan korban atau pasien, dan amankan lingkungan. Dan juga untuk buka jalan nafas ini di salah satu A3 yaitu amankan pasien, jadi kita letakkan di bidang datar dan juga pastikan tidak ada cedera servikal, baru kita bisa melakukan head tilt dan juga chin lift. Nah, jadi ini contoh dari head tilt dan juga chin lift-nya. Kalau untuk neck lift itu usahakan tidak dilakukan, dan juga apabila perlu dilakukan usahakan berhati-hati. Kemudian untuk chin lift sesuai prosedur atau sesuai gambar, sesuai prosedur tindakan dengan cara yang benar. Ini adalah contoh jaw thrust. Jadi jaw thrust ini biasanya dilakukan apabila kita mencurigai bahwa korban atau pasien mengalami cedera servikal. Nah, yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menilai jalan napas, kita lihat dari look, listen, dan feel. Jadi untuk look, jadi kita lihat gerakan dada dan perut, serta dengarkan dan juga rasakan udara pernafasan. Jadi dengan cara kita bisa membungkuk, kita dengarkan menggunakan telinga kita, sambil kita melihat langsung ke arah dada pasien, apakah pada saat nafas itu masuk, apakah mengembang dengan sempurna, atau apakah ada sumbatan di suara nafasnya. Bila penderita atau korban dapat berbicara dengan baik, berarti kita anggap airway-nya atau jalan nafasnya bebas. Bila korban tidak sadar, bebaskan jalan nafasnya. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan, apabila cara membebaskan jalan nafasnya, kita menggunakan head tilt dan chin lift. Apabila kita curiga ada cedera servikal, kita bisa memakai cara jaw thrust. Bebaskan jalan nafas, kemudian kalau bila tidak bernafas, kita berikan bantuan nafas. Nah, untuk nafas buatan biasanya kita berikan 2 kali. Jadi buka sedikit mulut pasien, kita ambil nafas panjang. Jadi nafas itu kita tarik nafas panjang sampai dalam, kira-kira sampai meregangkan otot perut, dan tempelkan rapat ke bibir penolong. Kemudian kita melingkari mulut pasien, lalu tiup selama 1,5 sampai 2 detik. Lihatlah apakah dada terangkat atau tidak. Kemudian pertahankan head tilt dan chin lift-nya. Kemudian lepaskan mulut penolong dari mulut pasien. Lihat apakah dada pasien turun waktu ekshalasi atau tetap. Kemudian ambil nafas lagi dan ulang meniup lagi. Maksimal kita bantu sampai 2 kali. Kemudian bebaskan jalan nafas. Jika jalan nafas sudah bebas, apabila tidak bernafas, kita berikan bantuan nafas. Kemudian kita raba nadi karotis yang berada di sekitar leher. Kemudian apabila tidak teraba, kita tentukan titik tumpu. Kita akan berikan pijatan jantung atau akan kita berikan resusitasi atau tekanan pada jantung. Apabila berada di fasilitas
seperti rumah sakit bisa kita bantu dengan pemasangan monitor. Jadi untuk pemasangan pijatan jantung ini biasanya kita lakukan pada pasien yang sedang tidur dan kita letakkan 2 jari atau 2 cm di atas prosesus poideus. Nah, ini cara periksa tanda-tanda sirkulasi meskipun nafas buatan belum berhasil selama 10 detik. Cari apakah ada gerakan pasien seperti gerakan menelan atau gerakan bernafas. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ada titik tumpu pada pijat jantung. Jadi, titik tumpu pijat jantung kurang lebih 2 cm di atas prosesus poideus. Kemudian kita tematkan tumit tangan satu atau tangan yang paling kuat di atas sternum, tepat di samping telunjuk tersebut. Atau pada gambar sini bisa kita lihat bahwa tangan yang kanan atau tangan penumpu yang paling kuat ditempatkan di samping telunjuk. Nah, kemudian kita berada di sisi kanan pasien dengan cara mengambil posisi tegak lurus dengan dada pasien dengan siku yang lurus, dan kita menekan sternum sedalam 4-5 cm kurang lebih. Jadi kita usahakan membentuk posisi yang nyaman dan juga posisi tripod. Dengan idealnya kita melakukan 1 kali siklus itu 30/2. Jadi 30 kali pijatan atau 30 kali hentakan di sternum dan 2 kali bantuan pernapasan. Jadi seperti ini contohnya. Apabila kita memadai alat kesehatan, kita bisa bantu dengan menggunakan alat bagging untuk bantu nafasnya. Apabila kita tidak memiliki alat bantu tersebut, kita menggunakan mulut ke mulut, dari mulut pasien ke mulut penolong. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, tumit tangan satunya diletakkan di atas tangan yang sudah berada tepat di titik jantung. Kemudian jari kedua tangan dirapatkan dan diangkat agar tidak ikut menekan. Kemudian apabila kita berada di vaskes atau di fasilitas kesehatan yang memadai, kita bisa siapkan mesin DC shock atau defibrilator. Kita bisa siapkan EKG, jeli elektrode, alat atau obat resusitasi, oksigen, dan peralatan saksian untuk kateter saksian. Jadi peralatan saksian ini dimungkinkan apabila ada sumbatan di jalan napasnya. Kemudian di sini akan dijelaskan sedikit adanya perkembangan baru tentang resusitasi jantung paru berdasarkan guideline Advanced Life Support 2000. Guideline 2000 berdasarkan American Heart Association. Jadi berdasarkan guideline American Heart Association tahun 2000, jadi pijat diprioritaskan agar tidak disela 100 kali per menit. Kemudian bagi orang awam biasanya pijatan jantung dimulai tanpa raba karotis. Kemudian 2 dan 1 penolong sama, yaitu 15 pijat dan 2 kali nafas. Kemudian untuk jika trakea sudah diintubasi, bisa dipijat 100 kali per menit dan 12 kali nafas. Tidak usah sinkronasi. Kemudian juga ada hal-hal baru lainnya seperti airway. Seperti yang tadi kita sudah bahas di gambar sebelumnya, jangan melakukan neck lift. Kemudian kita gunakan jaw thrust dan juga chin lift. Bila bukan trauma, boleh head tilt. Kemudian pasangkan oroparingeal dan juga nasoparingeal tube, dan pertimbangkan intubasi dini. Dan juga breathing. Jadi untuk di breathing usahakan 2 nafas kurang lebih 500-600 ml yang berhasil sehingga dada terangkat, jangan lebih dari 600. Kemudian bila berikan selang exhalasi atau pembuangan nafas, kemudian kita berikan oksigen 100% lebih dini. Kemudian untuk sirkulasi, pijat jantung lebih cepat 80-100 kali per menit. Kemudian DC shock
lebih dini, yaitu defibrilator. Sisi shock sedini mungkin sebelum 5-10 menit dengan kekuatan 200 sampai 360 joules satu rangkaian cepat. Kemudian untuk drugs atau obatnya bisa kita gunakan adrenalin 1:1 setiap 3-5 menit, dan juga bisa berikan atropin 1x1 sampai 3-5 menit juga. Kemudian apabila pasien tidak sadar, bisa kita bebaskan jalan nafas menggunakan chin lift jauh terus dengan heptil. Kemudian berikan 2 kali jalan nafas sampai dada terangkat. Kemudian periksa nadi karotis. Bila nadi karotis tidak teraba, maka kita akan lakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Untuk jantung paru, biasanya pijitan jantung 100 kali per menit dengan nafas 12 kali per menit dengan sinkronasi 15:2, 1 atau 2 penolong. Jadi apabila tidak menghasilkan suatu respon yang baik, biasanya kita langsung segera menggunakan DC shock. Dengan VF atau VT kita gunakan DC shock. Apabila dia asistol atau PEA, kita CPR terus menerus sampai 3 menit. Apabila nadi karotis tidak teraba, kita bisa siapkan defibrilator dengan menggunakan DC shock 200 joule. Kemudian apabila masih VT, kita naikkan menjadi 300 joule. Apabila masih VT, kita naikkan lagi sampai 300 joule. Dan juga apabila nadi karotis sudah teraba, kita pertahankan oksigenasi dan juga pertahankan tensi korban. Kemudian untuk tahapan dan langkah kedua dari RJPO, pertama ada tahap 1, yaitu bantuan hidup dasar dengan tujuan untuk oksigenasi darurat. Jadi ABC juga, airway control, breathing support, dan circulation support. Jadi untuk tahap 2, bantuan hidup lanjutan atau lanjut dengan tujuan untuk memulihkan dan mempertahankan sirkulasi spontan. Jadi dengan pemberian drugs dan juga fluid treatment serta penggunaan ECG dan juga fibrillation treatment. Kemudian untuk tahap 3 yaitu bantuan hidup jangka panjang dengan tujuan untuk pengelolaan intensif. Jadi ada 3, yaitu gouging, human maintenance, dan juga intensive care. Jadi untuk tahap 3 ini merupakan resusitasi jangka panjang dengan pengelolaan intensif dari kegagalan organ multiple. Jadi pertama ada gouging, yaitu evaluasi dari triase dan pengelolaan kritis, dan human maintenance. Jadi dengan humanisasi dari hasil akhir dan melakukan tindakan resusitasi otak, serta intensive care, jadi di mana kita memberikan suatu ruangan atau kita tempatkan di ruangan intensive care sampai dia mengembalikan atau membuat respon yang baik. Nah, untuk pasien apabila tidak ada defisit neurologi dengan tekanan darah normal, tidak ada aritmia pada intensive care, biasanya kita monitor intensif dengan tanda-tanda sirkulasi, pernafasan, tanda-tanda ginjal, hati, dan juga fungsi otak. Apabila pasien memiliki satu kegagalan atau lebih organ sistem, biasanya kita akan berikan suatu alat bantuan seperti bantuan ventilasi, bantuan sirkulasi, terapi aritmia, dialisis, dan juga resusitasi otak. Ini suatu alat nafas bantuan, yaitu ventilator. Biasanya digunakan apabila pasien memiliki salah satu atau lebih dari kegagalan organ. Pada keadaan hipoksemia dan iskemia selama henti jantung organ, yang paling berpengaruh adalah otak, di mana otak merupakan salah satu sistem saraf pusat. Jadi 1 dari 5 orang yang selamat dari henti jantung akan mengalami defisit neurologi. Kemudian bila pasien tetap tidak sadar, diusahakan untuk dipelihara perfusi ke otak dan juga oksigenasi yang adekuat. Jadi kita harus jaga perfusi otaknya dengan cara memberikan oksigenasi dengan adekuat, dan juga dimonitoring tanda-tanda vitalnya lebih lanjut. Kemudian ada juga bantuan hidup yang berorientasi di otak. Jadi pada kesempatan ini yang dapat saya jelaskan ada 2, yaitu homeostasis extracranium dan juga intracranium.
Jadi homeostasis ekstrakranium adalah mengupayakan kardiovaskular normal. Jadi di mana ventilasi mekanik diperlukan untuk mempertahankan variabel gas darah dalam nilai di mana pH-nya kurang lebih harus ada di rentang 7,5 sampai 7,45 dan juga tekanan O2-nya di atas 100 mm Hg dan juga tekanan karbon dioksidanya sama dengan atau kurang dari 25 sampai 35 mm raksa. Kemudian bisa juga kita imobilisasi dengan obat pelumpuh otot dan juga upayakan variabel darah tetap normal seperti elektrolitnya, gula darah, tekanan osmotik darah, hemoglobin darah, hematokrit dan juga bagian-bagian dari darah lainnya. Biasanya untuk variabel darah ini kita ambil darahnya dan kita bawa ke lab dengan instruksi darah lengkap dan juga uji klinik lengkap. Kemudian untuk pertahankan normotemia atau suhunya dan cegah agar pasien tidak mengalami hipertemia maupun hipotermia dan juga berikan nutrisi secara parenteral. Kemudian pemantauan yang adekuat terhadap semua sistem organ untuk mengetahui komplikasi sedini mungkin seperti fungsi hati dan juga fungsi ginjal. Kemudian untuk homeostatis intrakranium, jadi yang pertama ada monitoring tekanan intrakraniumnya. Yang pertama adalah baut tengkorak berongga atau Becker. Ini biasa terjadi pada orang yang koma non trauma. Bisa juga dengan kateter ventrikel atau Lundberg. Jadi pada koma karena trauma. Jadi bisa juga dimonitor fungsi otak dengan alat EEG. Biasanya alat elektroencephalografi ini kita melihat apakah kemungkinan bisa terjadinya kejang dan juga bisa kita monitoring lewat cerebral function monitor. Kemudian di sini saya akan jelaskan bagaimana resusitasi dihentikan bila telah timbul kembali sirkulasi dan ventilasi spontan efektif. Jadi pasien ini sudah efektif atau menghasilkan respon yang positif atau respon yang baik pada saat dilakukan resusitasi. Biasanya setelah kita berikan bantuan, kita posisikan pasien dengan posisi recovery position. Kemudian ada upaya resusitasi telah diambil alih oleh orang yang lebih bertanggung jawab. Ini misalnya kita kejadian di jalan, jadi pada saat kita menolong, kita kan sudah call for help apabila bantuan medis sudah datang yang lebih mumpuni, jadi kita bisa berikan pengalihan ke bantuan medis tersebut. Kemudian apabila penolong terlalu lelah atau terlalu lama untuk melakukan resusitasi. Kemudian apabila pasien sudah dinyatakan meninggal dan juga setelah dimulai resusitasi, pasien hanya dalam stadium terminal terhadap satu penyakitnya. Kemudian keputusan untuk tidak melakukan resusitasi atau do not resusitasi atau DNR. Jadi pertama pada pasien dengan stadium terminal atau penyakitnya tidak mungkin disembuhkan lagi. Kemudian apabila telah didiagnosis mati otak atau mati otak dan juga telah mengalami kematian klinis atau telah terlihatnya mayat.